Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fid dharaini amin ila an qala. Fakun ayyuhat talibu minal fariqil awwali wahdhar an takuna minal fariqis tsani. Fakam min musawwifin ajalahul ajalu qabla taubati fa khasira wa iyyaka summa iyyaka an takuna minal fariqis salisi fatahlaka halakan la yurja ma'ahu falahuka wala yuntadharu salahuka fa in qulta fama bidayatul hidayati li ujarriba biha nafsi fa'lam anna bidayataha zahiratut taqwa wa nihayataha batinatut taqwa fala aqibata illa bit taqwa wala hidayata illa lil muttaqin. Fakun maka jadilah engkau ayyuha wahai at-talibu seorang pelajar. Itu bagian dari al-fariqi golongan al-awwali yang pertama. Mana golongan yang pertama? Golongan yang pertama adalah dia yang pada akhirnya niat belajar itu ridwan lillahi ta'ala, mencari hanya sebatas ridhonya Allah semata, tidak ada yang lain sudah. Sehingga apa kata Imam Ghazali, wahdhar antakuna minal fariqis tsani, wahdhar dan waspadalah engkau an akan hendaknya takuna menjadi siapa engkau itu mina bagian dari al-fariqi golongan asani. Mana golongan yang kedua itu? Yaitu minal mukhatirin, orang-orang yang dalam bahaya. Siapa orang-orang yang dalam bahaya itu? Diantaranya adalah ketika belajar ada niat-niat tertentu, diantaranya adalah ingin punya kemuliaan dan kedudukan dunia. Fakam min musawwifin, fakam maka berapa banyak min musawwifin dari orang yang musawwif menunda-nunda. Nah, gampang we, santai, dah umur juga masih muda, nanti we itu mah. Nah, dah aku kan masih umur belasan tahun, dah istiqomah mah nanti umur 40 tahun aja. Mun siap panjang umur, mun hanteu sia kumaha, ya kan? Tuh. Fakam berapa banyak orang yang min musawifin daripada orang yang menunda-nunda ajalah menjadi cepat hu baginya musawif apa al ajalu uja. Orang yang nunda-nunda itu justru malah akan dipercepat katanya tuh, apanya al ajal, ajalnya tuh bakal dicepetin tuh. Ayo sing tobat. Qabla taubati, sebelum bertaubat. Maka kalau pada akhirnya dia belum bertaubat dan datang ajal tersebut, fakhasiro, maka menjadi rugi siapa si musawif. Ya, jadi jangan dinanti-nanti buat kebaikan, niat baik itu jangan dinanti-nanti, segerakan. Wasari'u ila magfiratin mirabbikum, bersegera untuk mendapatkan magfirah, ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan dinanti-nanti ya aul. Jepayah. Wa iyyaka summa iyyaka. Waduh, 2 kali tuh. Nah. Jauhilah olehmu aslina ieu mah kedah we ieu mah jauhan ku sia kabeh cenah kitu. An akan hendaknya takuna
menjadi siapa engkau itu minal fariki, bagian daripada golongan asalisi yang ketiga. Tuh. Mana kemarin golongan yang ketiga itu? Orang-orang yang apa katanya kemarin itu? Keji apa? Kemarin itu? Justru malah orang yang ketiga adalah mereka-mereka yang pada akhirnya mencari ilmu itu menolong orang lain untuk melakukan kemaksiatan. Jadi ulama tapi nyontohin hal duniawi. Minal halikin katanya dia. Mereka-mereka itu adalah orang-orang yang hancur. Kalau hancur, dunianya hancur, akhiratnya hancur-hancuran. Fatahlaka. Tuh. Maka tahlaka menjadi hancur siapa engkau, halakan sehancur-hancurnya, sehingga la yurja, tidak ada yang diharapkan ma'ahu bersamanya si halik. Ya Fariki Salis tadi apa? Falahuka, keselamatanmu, kemenanganmu, keberhasilanmu, kesuksesanmu. Jadi kalau sudah hancur itu tidak ada harapan lagi untuk apa? Untuk menjadi baik. Kalau udah hancur sulit. Walayun tagharu salahuka, dan tidaklah bisa ditunggu-tunggu apa salahuka, kebaikanmu. Uang diengkengke aja. Ya, dinanti-nanti ada niatan baik tapi nanti. Maka kebaikan yang pada akhirnya akan kau lakukan itu karena dinanti-nanti, tidak bisa ditunggu-tunggu yang seperti itu. Sebab osok ngangke pegawaian. Fa'in kulta, maka jika kau bertanya, fama, maka itu apa? Bidayatul hidayati, permulaan hidayah itu. Liujariba, agar senantiasa ujariba, hendaknya menguji coba siapa aku, biha, dengan bidayatul hidayah, nafsi, pada jiwaku. Kata Imam Ghazali, kalau hari ini kau bertanya apa bidayatul hidayah, lantas kata Imam Ghazali bertanya lagi, lantas kalau kau tahu bidayatul hidayah, apa yang kau akan lakukan? Lantas kemudian kau jawab, sesungguhnya ketika aku tahu bidayatul hidayah itu, maka sungguh aku akan uji diri saya, jiwa saya dengan bidayatul hidayah. Apakah kemudian jiwa saya, diri saya ini bisa istiqomah dengan bidayatul hidayah? Bisa mayem dengan bidayatul hidayah? Apakah kemudian pada akhirnya bosan dengan bidayatul hidayah itu? Tuh. Fa'lam, maka ketahuilah olehmu, anna, akan sesungguhnya bidayataha, permulaan hidayah itu zahiratu taqwa, ya, nampaknya ketakwaan. Bidayahnya itu adalah nampaknya ketakwaan. Tanyakan saja pada diri kita, apakah kemudian takwa kita sudah nampak atau tidak. Itu bidayatul hidayah, itu permulaan hidayah itu di situ tuh. Tanya. Wa nihayataha, dan penghujung daripada hak hidayah itu batinatut taqwa. Batinnya takwa, artinya secara takwa dia nampak secara lahiriah, batinnya pun nampak takwa. Karena lagi-lagi mau tidak mau, lahiriah seseorang itu adalah cerminan daripada hatinya masing-masing. Fala aqibata illa bitaqwa, maka tidak ada akibat yang baik illa terkecuali bitakwa, dengan proses takwa atau dengan ketakwaan.
Jadi kalau kita ingin mendapatkan kebaikan nanti di akhir, maka tidak akan didapatkan kebaikan di akhir hayat kita terkecuali dengan takwa. Walibasut taqwa khair. Pakaian ketakwaan pada diri seorang yang beriman itu adalah pakaian yang paling terbaik daripada pakaian-pakaian yang lain. Wala hidayata, dan tidak ada hidayah petunjuk illa lil muttaqin, terkecuali bagi orang-orang yang bertakwa. Wa taqwa, dan berbuat takwa itu ibaratun, adalah sebuah ibarat an imtisali, daripada imtisal, melakukan awamirillah, perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala, wajatina binawahihi, dan menjauhkan nawahihi, larangan-larangan Allah. Fahuma qismani, ya, fahuma qismani, maka bermula imtisal awamirillah wajitina binawahihi, qismani, itu ada dua bagian. Waha, ingatlah, ana, bermula saya, kata Imam Ghazali, usyiru, akan memberi isyarat siapa aku, alaika, terhadapmu, bijumalin mukhtasaratin, dengan beberapa hal, mukhtasaratin, yang ringkas, min, daripada zahiri ilmi taqwa, zahirnya ilmu tentang ketakwaan, fil qismaini jami'an, di dalam dua bagian jami'an, semuanya. Artinya nanti Imam Ghazali akan menjelaskan zahirnya takwa, ya, baik dari sisi apa? Dari sisi imtisal awamirillah wajitina bin nawahihi, ya. Itu semuanya akan diringkas oleh Imam Ghazali. Wa ulhiqu qisman salisan, wa ulhiqu, dan meletakkan siapa aku, qisman, pada bagian salisan yang ketiga, liyasiro, agar menjadi apa, hadal kitab ini, jami'an, itu terkumpul, mugnian, juga sempurna. Wallahul musta'anu, dan bermula zat Allah azza wa jalla, al musta'anu, itu tempat meminta pertolongan. Oke. Al qismul awal, bermula ini itu bagian yang pertama, fi, di dalam, diulang, salah. Al-qismul awalu, bermula bagian yang pertama, fit ta'ati, itu menjelaskan tentang pembahasan taat. I'lam, ketahuilah wahai saudara-saudaraku, kata Imam Ghazali, anna awamirallahi ta'ala faraidu wa nawafilu, sesungguhnya perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala itu terdapat faraid, hal-hal yang difardukan, wa nawafil, hal, dan hal-hal yang disunahkan. Fal fardu, maka bermula fardu itu ra'sul mali, itu pangkal daripada modal atau modal usaha. Ra'sul mali itu fal fardu, maka bermula fardu itu adalah ra'sul mal, modalnya. Artinya apa? Begini, jika hari ini kita senang dengan sesuatu yang sunnah, ya, sunnah itu kan tambahan. Ketika kita senang dengan hal-hal yang sunnah, tapi pada akhirnya kemudian hal-hal yang fardu itu ditinggalkan, berarti modal tak punya, tapi sok-sokan mau usaha, kan begitu tuh. Orang kalau mau berniaga, orang ketika mau bekerja ataupun mau punya usaha apapun itu pasti ada modal usaha terlebih dahulu, modal awal. Lah ini modal awalnya nggak punya, tapi ujuk-ujuk pengen punya usaha besar, gampang korupsi. Gampang, tuh korupsi. Kemarin kan ada korupsi apa namanya? Apa tuh? Pertamax. Penipuan pertamax, padahal bukan pertamax tapi pertalet. Jadi selama ini ketika kita pakai pertamax itu ternyata yang dibeli itu adalah pertalet. Emang brengsek juga tuh orang tuh. Nggak pernah suan sama kiai itu kayaknya. Orang-orang koruptor itu nggak pernah suan sama kiai, makanya gelap aja hidupnya tuh, sian ya. Itu duit korupsinya itu kalau
Kalau dikasih ke Darul Furqan itu, masya Allah itu Kabupaten Sumedang gua beli semua nanti. Loh iya, triliun loh Pak, triliun. Kalau triliun itu kan berarti kan di atas triliun ya. Iya, triliun aja kita bisa kebeli setengah Sumedang ya. Ini kalau triliun kabupaten gue beli buat bikin pesantren. Masya Allah, ini tikus-tikus brengsek ini, tikus-tikus panjang buntut. Hah? Ngerti tikus-tikus panjang buntut? Ngerti? Iya, palanya kena, buntutnya masih ada. Itu namanya tikus-tikus panjang buntut. Kepalanya mudah kena nih, kepalanya udah kena, buntutnya masih banyak. Ya enggak? Iya, tuh. Indonesia ini hebat luar biasa. Ya, koruptor ini ngalang-ngalahin Firaun, Pak. Karena kita nggak pernah tuh namanya mendengar Firaun itu sampai magerin apa tuh? Magerin laut. Hanya di Indonesia saja kejadian magerin laut itu cuma di Indonesia. Nanti di 2 tahun atau 3 tahun yang akan datang nanti ada pagar langit. Emang hebat-hebat orang Indonesia ini, waliullah semua emang koruptor-koruptornya nih. Loh ya sampai laut-lautan itu dipager-pagerin, coba nggak ada kerjaan kan? Iya, di pondok kita aja belum ada pagernya, mendingan magerin pondok kita daripada magerin laut. Iya nggak? Duit negara dipakai buat yang kebegituan, loh. Duit negara itu Pak. Iya. APBN dihabisin. Ya. Makanya orang-orang itu tuh di Indonesia nih kadang-kadang yang miskin semakin miskin, yang kaya semakin kaya. Ya, ini kan lucu, koruptor dikasih hukuman cuma beberapa tahun doang, giliran cuma ada nenek-nenek, masya Allah, nenek ngambil satu kayu, ya Allah, satu kayu, kayu patahan, keambil 4 tahun cek gelo hendak cek kurang koruptor mati, koruptor harus matiin aja udah, karena ya koruptor itu kan begitu ya, apa tuh, membunuh rakyat tanpa menyentuh, gue santet mah, membunuh manusia tanpa menyentuh itu koruptor. Ayo, pernah kesentuh sama koruptor enggak? Ditusuk gitu sama koruptor enggak kan? Ya, tapi susah sekarang beli minyak kan? Gara-gara koruptor tuh. Jadi membunuh tanpa menyentuh tuh koruptor. Lagi dukun santet mah. ini lagian ini dukun-dukun santet ini pada kemana sih? Resign ya, gara-gara ada Marcel kayaknya ya. Diburu sama Marcel itu dukun santet itu. Harusnya jangan diburu dukun santet nih. Biar apa? Perang sama koruptor. Ya, iya, karena mereka tuh kebal hukum. Ya, kebal hukum. Kayaknya kalau santet nggak akan kebal mereka tuh. Kirimlah paku ya, apa tuh, beling gitu tuh, kawat, ya kan? Ya kalau ngirim paku besi pasir ke sini mau gue bikin bangunan baru deh buat santri. Ya. Koruptor muap masih duit segitu banyaknya buat apa sih? Lah beli jajanan kan seblak mah udah nggak pakai triliunan murenan. Depan seblak 5.000-an pan, 10.000 lah paling banter-banter. Iya, lah itu pakai duit triliunan beli seblak itu pas pasar lebih itu. Hah? Bagi-bagi Indonesia tuh. Apa? Infak sodakoh. Apa? Seblak. Itu kebagian itu pas Indonesia Pak. Per setiap kakak itu kebagian semua, sampai ke anak yang baru lahir pun kebagian semua tuh kalau triliunan bagi-bagi seblak. Yes, mudah-mudahan sing tarobat tapi sebelum tobat saya minta habiskan asetnya dulu, miskinkan, saat dimiskinkan baru tobat. Kan Allah mengatakan ya pesantrennya temenang wae
sebab duitnya dicokot wae. Dah si eta si koruptor teh. Masya Allah. Kepala desa punya Robicon. Wa aslu tijarati. Lah iya, kepala desa punya Robicon, duitnya dari mana? Ya kan? Duitnya dari mana? Punya usaha katanya, usahanya bengkel. Bengkelnya berarti sejauh barat. Ayo. Astagfirullah katanya. Ya selanjutnya. Teruskan Pak Koruptor, terusin aja, terusin gak apa-apa udah. Terusin tungguan gua aing sia. Akhirat gua aing. Tuntut gua aing. Aing nuntut di dunia mah teu didenge ieu. Kan nuntut ada akhirat bae. Guys, beres. Wa huwa aslu tijarati wa bihi tahsulut tijarat. Tuh. Di situ ti ya. Wawa dan bermula huwa rasul mal itu aslu tijarah, itu pangkal daripada perniagaan. Dan wabihi dan dengan rasul mal itu tahsulu akan berhasil apa tijaratu perniagaan itu. Jadi kalau kita berbicara fardu dan sunnah, maka dahulukan dulu yang fardunya baru kemudian sunnah. Jangan mendahulukan sunnah kemudian fardu. Kalau kemudian kita mendahulukan sunnah tapi fardunya malas-malasan, ini sama saja gak punya modal tapi berani-berani untuk bikin usaha besar, apalagi bikin PT besar, kan gitu. Ini kalau nggak punya biaya itu ya nggak usah korupsi, udah diem aja kayak saya ini, udah gitu. Rokok masih jarum coklat gitu aja udah. Gak usah sok-sokan pengen bikin usaha tapi nggak punya modal. Gitu ya? Gitu. Kasih tahu saat, kasih tahu saat. Wan naflu wa arribahu wan naflu, dan bermula naflu. Kesunahan itu wa bermula naflu, arribahu itu adalah keuntungan. Nah, keuntungannya. Artinya begini, orang kalau sudah cinta dengan fardu biasanya akan pengen nambah sama yang sunnahnya. Kalau yang fardu yang malas-malasan boro-boro mau nambahin sunnah. Ya gitu kan? Iya. Kalau fardunya nggak doyan, ya boro-boro mau ba'diyah, qabli ya. Gitu ya. Iya kan? Ya, tapi kalau orang itu sudah cinta banget dengan apa? Dengan hal-hal yang fardu, biasanya pengen nambah itu sih. Biasanya, kurang puas aku dengan fardu. Kiranya kalau kayak begitu aku nggak dapatkan Tuhan apa-apa kalau nggak pakai sunnah. Aduh, insya Allah pria sama Yasir ini ahli ya, ahlul ibadah insya Allah, masya Allah. Sampai beliau ini kalau malam hari tahajud itu di atas air, Pak. Luar biasa memang, subhanallah banget deh. Pokoknya iya lah, luar biasa. Sejadah dia terbang satria maya. Wabi al-fauzu bid-daraja. Wabi dan dengan keuntungan itu al-fauzu bermula sebuah kemenangan bid-darajati dengan mendapatkan kedudukan tinggi. Kalau itu pun udah senang dengan hal-hal yang fardu. Qala sallallahu alaihi wasallam yaqulullahu tabaraka wa ta'ala ma taqarraba ilayyal mutaqarribuna bimisli ada'i ma iftaratu alaihim wa la yazalul abdu yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu fa idza ahbabtu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih wa basarahu alladhi yubsiru bih wa lisanahu alladhi yantiqu bih wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha. Masya Allah. Qala bersabda siapa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaqulu berfirman berkata siapa Allah tabaraka wa taala, ma tidaklah taqarraba mendekatkan ilayya terhadapku siapa al mutaqarribun orang yang berusaha mendekatkan diri
Ma tidaklah taqarraba mendekatkan diri ilayya terhadapku siapa al mutaqarribuna orang yang mendekatkan diri bimisli dengan melakukan bimisli dengan seumpama adai melakukan ma apapun iftaratu apapun yang telah memfardukan siapa aku alaihim pada mereka al mutaqarribun. Diulang. Ma tidaklah taqarraba mendekatkan ilayya terhadapku siapa al mutaqarribun orang yang berproses mendekatkan diri bimisli dengan seumpama adai melakukan apapun yang iftaratu mewajibkan siapa aku alaihim terhadap mereka. Artinya tidaklah orang dianggap sedang taqarrub gitu maksudnya. Tidaklah dianggap orang itu bertaqarrub, orang itu berproses mendekatkan diri kepada Allah kalau pada akhirnya hal-hal yang fardu tidak dilaksanakan. Jadi misalnya ada Yasir mengatakan bahwa insyaallah ana ataqarrab ilallah lika yuhibbani hubban syadidan minni. Insyaallah ana taqarrab ilallah Allah bodoh bawa terus Allah. Ngaku sebagai orang yang sedang taqarrub kepada Allah, tapi ternyata hal-hal yang fardu saja dia masih banyak meninggalkannya. Maka tidaklah orang itu bisa disebut dengan orang yang sedang bertaqarrub kepada Allah, tapi pada akhirnya hal-hal yang fardu masih masih abaikan. Wala yazalu dan terus menerus siapa al abdu seorang hamba yataqarrabu ya itu mendekatkan diri siapa al abdu ilayya terhadapku kata Allah bin nawafili dengan hal-hal yang sunnah hatta uhibbahu sampai kemudian uhibba mencintai siapa aku kata Allah kepada abdu. Namun kata Allah kalaulah seorang hamba ia telah mendekatkan diri dengan kefarduan dia cinta dengan fardu-fardu kemudian pada akhirnya ia lakukan hal-hal yang disunnahkan, maka sesungguhnya siapapun seorang hamba yang pada akhirnya seringkali melakukan hal-hal yang sunnah, maka sesungguhnya aku akan mencintainya dengan setulus hati. Pokoknya love you kata Allah. Ana uhibbuka. Jika Allah nanti. Kalau ada seorang laki-laki datang kepadamu wahai wanita, ana uhibbuka, jawab bullshit. Apa? Bullshit. Ngebul it ngebul it ya kan, ngebul it laki-laki kalau udah ngomong itu kadang-kadang buaya darat sana ngomong uhibbuki setia setiap tikungan ada. Itu bisa jadi itu kamuflase bohongan, tapi kalau Allah sudah berbicara ana uhibbuka ya abdi, sungguh aku cinta kepadamu wahai hambaku, itu pasti itu Pak. Pasti itu Pak. Pasti itu Pak. Yakin nggak yakin kan? Yakin nggak? Harus yakin. Dan kata Allah fa idza abadtu kalaulah aku mencintainya. Faidha abamtu maka jikalau abdu mencintai siapa aku kepada si hamba kuntu maka menjadi siapa aku samahu pendengarannya alladzi yang mana yasma'u mendengar siapa abdu bihi dengannya sam'ah wa basarahu dan menjadi pandangannya hu abdu alladzi yang mana yubsiru memandang atau yabsiru memandang siapa abdu bihi dengan basar walisanahu dan menjadi lisannya alladzi yang mana yantiku berbicara siapa abdu bihi dengan lisan wayadahu dan menjadi tangannya alat yang mana ya betisu ya melakukan sesuatu siapa hamba biha dengan yadda warijlahu dan menjadi rijlahu kakinya alat yang mana yamsi berjalan siapa abdu biha dengan rijlah. Kalau Allah sudah cinta pada seorang hamba maka pastikan Allah itu akan menjadi pendengarannya. Maksudnya paham Allah bakal jadi pendengarannya.
Maksud daripada Allah menjadi pendengarannya di antara lain adalah Allah itu ada dalam jiwanya. Kalau Allah sudah kemudian ada dalam jiwanya, maka seorang hamba akan terus menerus cinta kepada Allah dan takut untuk melakukan sesuatu yang salah, melakukan sesuatu yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Artinya, seseorang yang sudah pada akhirnya takut kepada Allah, telinganya ia jaga, matanya ia jaga, lisannya ia jaga, tangannya ia jaga, kakinya pun ia jaga. Itu maksud daripada Allah akan menjadi pendengarannya, Allah akan menjadi matanya, Allah akan menjadi lisannya, Allah akan menjadi tangannya, Allah akan menjadi kakinya. Maksudnya bukan berarti Allah jadi Power Ranger yang kemudian berubah jadi kuping, bukan. Teret-teret, Allah berubah jadi apa? Jadi kuping. Enggak, bukan begitu. Allah berubah teret-teret jadi mata. Tuh, mata siapa? Mata Allah. Mata Allah. Bukan itu maksudnya. Artinya, ketika seorang hamba pada akhirnya itu dia cinta dengan hal-hal yang sunnah, maka pastikan Allah akan jadi telinganya. Maksud daripada Allah akan jadi telinganya, artinya Allah ada pada jiwanya yang senantiasa ketika seorang hamba merasakan Allah itu dekat dengan dirinya, maka pastikan telinganya ia akan jaga, matanya ia akan jaga, lisannya ia akan jaga, tangannya akan jaga, kakinya pun ada jaga. Siapa yang menjaganya? Ada Allah yang menjaganya. Itu maksudnya. Paham? Siapa di sini yang tidak mau dijaga sama Allah? Ya, Allahu Hafidh. Allah itu penjaga. Awas, bukan hafid. Allah penghafal Quran, bukan. Allah Hafidh itu Allah penjaga. Walan tasila ayyuha talibu ilal qiyami bi awamirillahi ta'ala illa bi muraqabati qalbika wa jawari'ika fil ladatika wa anfasika min ini tusbihu ila ini tumsi. Walan tasila, dan tidak akan tasila sampai siapa engkau ayyuha wahai at-talibu, seorang pelajar, ilal qiyami untuk melakukan biawamirillah akan perintah-perintah Allah Ta'ala illa terkecuali bimuraqabati dengan mengamati qalbika, hatimu, wa jawari'ika, dan anggota badanmu, filadatika, di dalam kedipan matamu, wa anfasika, dan nafasmu. Artinya, hai seorang murid, hai seorang pelajar, kau tidak akan pernah bisa mempraktekkan perintah-perintah Allah Ta'ala terkecuali kita hari ini sudah mengamati hati kita. Perhatikan, kita sering kali bahas, kalaulah pada hari ini kita bermalas-malasan dalam ibadah, maka pastikan ada hal-hal yang salah yang pernah kita lakukan yang pada akhirnya kita bermalas-malasan untuk melakukan ibadah. Makanya amati diri kita sendiri dulu. Kalau kita ingin kemudian melaksanakan perintah Allah dengan tulus hati, maka coba amati hati kita. Hati kita lebih condong kepada Allah apa condong kepada ciptaannya? Tuh. Kita ini lebih cinta kepada Allahnya apa lebih cinta kepada makhluknya atau ciptaannya? Seringkali kita tergiur dan tertipu daya dengan apa? Dengan sesuatu yang pada akhirnya itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tergoda dengan ciptaan Allah, lupa dengan penciptanya. Itulah seringkali yang terjadi pada diri kita. Maka amatilah hati kita dan amati anggota badan kita. Di setiap apa? Di setiap kedipan mata dan di setiap nafas itu sok sering-sering untuk apa? Untuk amati diri kita, amati hati kita. Lebih condong kemana? Dia lebih condong kemana? Lebih condong ke makhluk apa lebih condong kepada Khaliknya? Ingat, ketika kita condong kepada Khalik, maka sesungguhnya makhluk akan condong kepada kita karena digerakkan oleh sang Khaliknya. Tapi pada akhirnya ketika kita condong kepada makhluknya, belum tentu dan belum pasti Allah sang Khalik akan condong terhadap kita. Kenapa? Karena hati kita yang lebih condong kepada seorang makhluk. Tadi Kiai baca ayat, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah, ya. Dan janganlah sampai pada akhirnya harta-hartamu wala auladukum dan anak-anakmu tulhikum
membuat lalai terhadap Anda dari ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seringkali kan kalau lagi banyak uang kan yang diingatkan bukan masjid, apa jatos kan? Kalau lagi punya banyak uang itu yang diingat itu baju dulat, baju lebaran. Lihatin nanti. Hari ini taraweh masih banyak nih. Tarawehnya. Kenapa? Karena belum ada THR. Ya. Ini taraweh ini masih banyak nih di hari pertama, kedua, ketiga sampai ke 15 insya Allah masih banyak. Biasanya THR itu muncul-munculnya nanti di tanggal-tanggal setelah 15 ke sana. Nah, biasanya kalau THR sudah muncul nih, ada yang dapat 2 juta, 1 juta, 3 juta, bahkan mungkin ada 5 juta THR-nya, ya. Nah, udah tuh, masjid itu sepi tarawehnya tuh. Pada kemana? Ke mall. Pada sibuk apa? Sibuk beli baju. Kenapa? Ada promo Ramadan. Gitu. Nggak percaya? Lihat. Antara masjid sama mall nanti nih, lebih banyak di mall apa lebih banyak di masjid? Iya kan? Mall lebih banyak dibandingkan masjid. Cok, lihat. Ayo. Dan kita pun sama mungkin nanti nih. Lebih banyak kemana nanti? Lebih banyak i'tikaf di masjid apa lebih banyak i'tikaf di mall? Pasar. Saya pernah tuh, ya. Saya pernah karena waktu itu pulang dari mana? Pulang dari Bandung ke Banten saat itu kan sampai itu kurang lebih jam 8, jam 8 malam. Berhentinya di depan mall busnya itu. Itu mall ramai banget sampai desak-desakan. Promo Ramadan. Kecukup emang nggak ada waktu lain tasnya nggak bisa atau ke malam-malam itu. Panas nah bisa batal nyantos satu tong beli baju tuh. Waduh, masya Allah. Kita ini lebih banyak condong kepada makhluk daripada condong terhadap sang Khalik. Terjemah aja ya, mengantukkan aja. Terjemah aja lah. Dijelasannya pada ngantuk ya, terjemah aja lah. Min hini tusbihu, dari sejak tusbihu masuk waktu subuh siapa engkau, ila sampai hini waktu tumsi masuk waktu sore siapa engkau. Fala maka ketahuilah anallah sesungguhnya Allah Ta'ala muttali'un itu mengamati siapa Allah Ta'ala ala dhamirika atas hatimu. Wa musrifun dan mengawasi siapa Allah Ta'ala ala dhahirika atas dhahirmu wa batinika dan batinmu. Wa muhitun dan meliputi siapa Allah Ta'ala bijami'il lahdatika dengan seluruh kedipan matamu. Wa qataratika dan lintasan-lintasan hatimu, wa khatawatika dan langkah-langkahmu. Wa sairi sakanatika dan seluruh sakanatika diam, wa arakatika dan gerakanmu. Wa innaka dan sesungguhnya engkau fi mukhalatatika di dalam pergaulanmu, wa khalwatika dan di dalam menyendirimu, mutaraddidun itu memantul baina yadaihi di antara sisi Allah Subhanahu wa taala. Fala yaskunu fil mulki wal malakuti sakinun, fala yaskunu maka tidaklah yaskunu tenang. Fil mulki wal malakut di dalam sebuah kerajaan, wal malakut dan alam malakut, sakinun siapa orang yang tenang, wala yata'arraqu dan tidaklah yata'arraqu bisa bergerak dengan bebas siapa muta'arrikun orang yang bergerak, illa terkecuali wajah baru samawati wal ardi mutali'un alaihi terkecuali wajah baru dan bermula jabaru dat yang maha perkasa, dat yang maha menguasai as-samawati langit wal ardi dan bumi, mutalin itu mengawasi mengamati siapa jabaru samawati wal ardi alaihi terhadapnya muta'arrik. Ya'lamu mengetahui siapa jabaru samawati khainatal a'yuni pada mata-mata yang khianat, wa matukhfi dan sesuatu tukhfi yang tersembunyi diulang, wa ma dan sesuatu tukhfi yang menyembunyikan apa as-sudur hati-hati manusia. Wa ya'lamu dan mengetahui siapa Allah Ta'ala asirra pada sesuatu yang sir, wa akhfa dan sesuatu yang samar.
Fata'addab ayyuhal miskunu zahiran wa batinan baina yadayillah ta'addubal abdid dalil mudnibi fi hadratil malikil jabbaril qahar. Fata'addab maka beradablah siapa engkau ayyuhal miskin wahai orang miskin, zahiran batinan secara zahir dan batin baina yadayillah di hadapan Allah taala. Ta'addubal abdi sebagaimana adabnya seorang hamba adzalil yang hina al-mudnibi yang memiliki banyak dosa, fi hadratil maliki dalam di hadapan fi hadrati di hadapan al-maliki raja al-jabbari yang maha perkasa al-qahar dan maha memaksa. Wajah tahid dan berusahalah engkau an la yaraka hendaknya lah tidaklah yara melihat siapa al-malik ka terhadapmu maulaka siapa maulaka. Haitsu sekiranya naha mencegah melarang siapa maulaka ka terhadapmu wala yafkida dan tidaklah kehilangan siapa maulaka ka terhadapmu. Haitsu sekiranya amara memerintahkan siapa maulaka ka terhadapmu. Walan takdiro dan tidak akan pernah takdiro mampu siapa engkau ala dalika atas hal itu semua illa terkecuali bi antuwazia dengan hendaknya tuwazia membagi siapa engkau qotaka akan waktu-waktumu waktu ratiba dan mengatur siapa engkau auradaka pada wirid-wiridmu min sobaika dari waktu subuhmu ila masaika sampai waktu soremu. Fa'asgi maka dengarkanlah olehmu dengan hati yang bersih ila terhadap ma apapun yulqa yang disampaikan apa ma ilaika terhadap mumin awamiri dari sekian banyaknya awamiri perintah-perintah Allah Ta'ala alaika terhadapmu min ini dari ini waktu tastaiqidu bangun siapa engkau min manamika dari tempat tidurmu ila sampai waktu rujuika kembalimu ila majjaika terhadap tempat tidurmu atau tempat berbaringmu. Faslun fi adabil istiqadi minan naumi. Faslun menjelaskan tentang adab-adab bangun dari tidur. Bagaimana adabnya? Adab yang pertama ngulet. Nguliat itu pasti. Ya. Itu pasti itu. Ada di sini yang kalau bangun tidur gak nguliat. Ada? Nah, ternyata gimana bangun tidur? Yang kedua monyong. Yang ketiga ngelap bibir biasanya. Siapa itu? Oke, jadi nanti kita akan bahas adab-adab tidur. Ini masih bidayatul hidayah. Ya. Bidayatul hidayah yang pertama tadi apa? Fardu dan sunnah. Kemudian disuruh apa tadi? Suruh memperhatikan hati, anggota badan, pekerjaan. Ya, dari mulai bangun tidur sampai kemudian tidur lagi, bangun tidur lagi, bangun lagi, tidur lagi, bangun, tidur lagi. Makanya setelah itu tidur terus, ya kan? Tahu nggak? Yang nyiptain itu lagu itu siapa? Siapa? Tahu nggak? Mbak? Ay, parah. Ya. Jadi yang nyiptain lagu itu baru beberapa bulan habis nyiptain lagu itu wafat. Karena bangun tidur lagi. Lah tidur terus. Coba harus begini awalnya. Tidur, bangun lagi itu bakal abadi tuh hidupnya tuh. Habis bangun tidur lagi, habis lagu itu diciptakan wafat. Ya.
Faslun fi adabil istiqad minan naumi wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.